Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Sapaan Gembala, saya Pendeta Stella Luciana, saat ini melayani sebagai pendeta dengan basis pelayanan GKI Menteng, Jakarta. Saudara, saya berasal dari kota Cirebon. Kota Cirebon adalah kota pelabuhan, maka banyak makanan seafood yang enak-enak. Nanti kalau ke Cirebon, kapan-kapan makan seafood. Dan salah satu yang enak itu kepiting. Pernahkah saudara memperhatikan ketika orang habis menangkap kepiting, maka kepiting itu hanya diletakkan di satu tempat terbuka, ember misalnya, tanpa ditutup. Benar-benar dibiarkan terbuka. Apa nggak takut kalau nanti kepitingnya keluar dari ember? Ternyata ada hal yang menarik ketika beberapa kepiting ada di satu tempat yang sama. Ketika ada satu kepiting yang berusaha naik ke bibir ember, maka kepiting-kepiting lain tidak segan-segan mencapit kepiting itu dan kemudian menariknya kembali ke bawah. Kalau kepiting itu terus berusaha untuk keluar dari ember, maka kepiting lain kemudian akan mematahkan capit kepiting itu, sehingga dia nggak bisa lagi berusaha naik. Hal ini disebut crab mentality. Nggak seneng ketika ada orang lain yang mau berusaha lebih. Nggak seneng kalau ada orang lain berhasil. Atau bahasa anak zaman sekarang, seringkali dibilang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Apa yang menyebabkan orang-orang punya sikap ini? Apa yang mendasarinya? Jawabannya adalah iri hati. Ketika kita merasa iri dengan pencapaian orang lain, ketika kita nggak suka lihat orang lain bahagia, kalau saya susah, maka orang lain yang di sekitar saya juga nggak boleh senang. Kita dapat menemui orang-orang yang punya crab mentality di sekitar kita. Orang-orang yang punya crab mentality pasti ada di sekolah. Ada juga di lingkungan tempat kita bekerja. Bahkan ada juga loh orang-orang yang punya crab mentality dan itu ada di gereja. Atau mungkin apakah kita juga salah satu dari orang yang punya sikap crab mentality? Di dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan banyak kisah negatif yang didasari oleh sikap iri hati atau crab mentality. Nggak seneng kalau orang lain lebih hebat, lebih sukses, lebih bahagia, lebih berhasil. Sebut saja kisah Kain dan Habil. Ketika persembahan Habil lebih diindahkan oleh Allah, maka Kain akhirnya panas hati dan membunuh Habil. Atau kita juga mungkin berpikir, oh, crab mentality atau iri hati itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang emang nggak punya kemampuan. Jadi kalau lihat ke atas, iri. Coba saudara, lihat hidup Saul. Apa yang kurang dari kehidupan Saul? Ia raja, kedudukan dia punya. Wibawa, dia dapat. Ia dihormati, ia dihargai, ia punya banyak hal-hal yang baik. Tapi toh, iri hati merasuk ke dalam hatinya. Ia iri kepada Daud. Dan kita pun tahu bahwa ketika iri hati menguasai hatinya, ada banyak tindakan buruk yang terjadi. Firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Begitu juga ketika iri hati menguasai hati dan juga pikiran kita. Sesungguhnya itu hanya akan membawa kita pada hal-hal yang buruk, memberikan banyak dampak buruk
menghancurkan kehidupan kita dan juga sesama. Di tengah situasi saat ini, harusnya kita melakukan yang sebaliknya. Jangan sampai crab mentality itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita seharusnya justru saling menolong, saling menopang, saling mendukung, dan saling membangun. Ketika kita melihat ke atas, kita nggak perlu iri. Bukankah kita seharusnya bersyukur? Bukankah kita seharusnya juga senang ketika keluarga kita, teman kita, sahabat kita, kolega kita berhasil? Ketika mereka memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan, kita juga harusnya senang. Justru kita bisa belajar banyak dari mereka. Kita bisa belajar supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita melihat orang yang sejajar dengan kita, jangan sampai kita saling sikut atau menusuk dari belakang. Kepada orang-orang yang sejajar dengan kita, marilah kita saling menggandeng. Marilah kita saling menopang. Marilah kita sama-sama. Ketika kita saling menggandeng, maka tujuan akan tercapai dengan lebih mudah. Ketika kita melihat ke bawah, marilah kita mengulurkan tangan kita. Karena ketika kita bisa melihat ke bawah, kita diajar untuk menolong dan memberkati sesama. Bukankah kita sudah merasakan kasih Allah? Dan kita juga seharusnya menyebarkan kasih Allah kepada sesama kita. Karena itu, buang rasa iri yang kadang muncul ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melihat rumput tetangga sepertinya lebih hijau. Seyogianya hidup kita akan lebih bermakna ketika kita mensyukuri apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Ketika sikap iri merasuk di dalam hati dan pikiran kami, sadarkan kami ya Allah, untuk kami belajar bersyukur atas apa yang sudah Tuhan percayakan dan berikan di dalam kehidupan kami. Justru kami mau Tuhan, kehidupan kami lebih dipakai oleh Allah. Dan kami tidak mau menghancurkan kehidupan kami dan juga sesama karena sikap iri hati. Kami rindu ya Allah, dimanapun Tuhan menempatkan kami, Tuhan memakai kami lebih lagi. Kami boleh jadi berkat pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah ya Tuhan, di tengah pandemi ini, ajarlah kepada kami untuk kami boleh bersama-sama melewatinya. Ketika kami percaya dan berpengharapan hanya kepada Kristus. Kami mau mengucap syukur bukan hanya untuk segala hal yang baik yang Tuhan beri kepada kami. Tetapi ajarlah kepada kami untuk juga mengucap syukur untuk hal-hal yang buat kami secara pribadi tidak baik. Karena kami percaya di dalam iman kami, segala yang Tuhan berikan kepada kami tentu bermakna dan tentu ada hal-hal yang mau Tuhan ajarkan pada kami. Inilah doa kami ya Allah. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.